Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Husu Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang lalu tentang makna khusyuk dan kita akan bahas sampai ke dalam bagaimana sih perbedaannya, apa itu wajal, apa itu sukun, kemudian apa tumanina, yang semuanya suasana batin. Mana batin yang mukhbit, kemudian batin yang tumanina, ada batin yang wajal, dan itu ada suasana yang kita bisa rasakan. Insyaallah hari ini kita bahas bersama Ustaz Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan Ustaz pelajaran yang kemarin Ustaz. Insyaallah. Langsung saja barangkali agar bisa lebih tersingkap makna terdalamnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahatul Khamis, Pembahasan yang kelima ya. Al-Farqu bainal khusyu'i wal wajali. Perbedaan antara khusyuk dan wajal. Wal kunut was sakinah. Kunut, sakinah, Wal ikhbat dan tumanina. Ada 6 ya? Ada 6 Ustaz. Ada 6 ya. Hampir sama sebenarnya. Itu suasana keadaan batin semuanya. Iya. Jadi ada, kalau boleh dibilang itu dimensi-dimensi. Ada cinta, ada rindu, Ya, itu, ada kangen, apalagi itu, ada rasa takut ditinggalkan. Nah, suasana ini yang barangkali makanya itu namanya dimensi-dimensi yang dirasakan oleh orang yang khusyuk. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal al-khusyu'. Yang pertama khusyuk. Layyinul qalbi. Nah, khusyuk artinya layyinul qalb. Yang disebut khusyuk itu lunak. Lunaknya hati. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Itu khusyuk ya. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi ada lunaknya hati, kemudian lembut. Sehingga khusyuk itu pasti itu layyinul qalb. Silakan Ustaz. Wa khudu'uhu. Khudu' merendah. Khusyuk itu ya merendah, kemudian layyin. Wa riqqatuhu. Riqqah itu apa? Lembut Ya. Lembut ya. Jadi lembut, tenang. Jadi kalau orang khusyuk itu udah tanda itu harus sudah batin semuanya. Tanda yang pertama adalah lunaknya hati, lembutnya hati. Berarti marah nggak masuk nih kan? Nggak bisa, jadi gitu. Jadi, hati yang marah tidak bisa khusyuk. Jadi ini kalau menjadi suatu karakter ya, dibentuk oleh kitab ini. Jadi kalau orang yang khusyuk sudah pasti suasana batin yang lembut tadi, yang tenang, ya tatma'innul qulub, ya, dan hati yang gampang meleleh hatinya itu. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Itu tandanya itu. Jadi tersungkur sujud dan terasa air mata itu meleleh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sukunuhu. Sukun, tenang. Jadi kalau sudah sukun, tenang. Sakinah. Nah, makanya kalau dalam keluarga itu mudah-mudahan mendapat sukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tidak bisa terpisahkan. Jadi suasana rumah tangga itu sama dengan suasana bersama Allah. Antara kita bersama Allah dengan suami istri, suasana batinnya mesti dibangun sakinah, sukun juga. Mawaddah, warahmah, kasih sayang dan rahmat. Rahmat juga artinya juga iqtani muddu'a inda riqati fa innaha rahmah. Ada satu kelembutan hati, yang getaran hati, rasa cinta, nah itu bertumpu di dalam satu konsep ilmu khusyuk ini. Wa khuduruhu, dan hadir. Waqta talabbusihi bitta'ah. Otomatis ia hadir dengan kelembutan tadi, hatinya penuh kelembutan, kemudian penuh rasa sakinah, dan itu pasti akan terasa ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu kan banyak sekali sebenarnya.
melaksanakan perintah Allah, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik melaksanakan kehidupan sehari-hari, itu hati itu kan dibawa tidak hanya di saat sholat, kelembutan hati itu, ketenangan hati itu, sakinah itu. Dan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah di dalam hati orang beriman. Sakinah itu akan dibawa terus kemana-mana, tidak hilang. Jadi selama ini kita punya persepsi yang salah selama ini. Jadi orang itu mengatakan, saya tidak bisa tenang Ustaz, saya tidak pindah khusyuk Ustaz, saya tidak bisa melaksanakan ilmu yang seperti diajarkan dalam kitab ini. Padahal ini menceritakan tentang batin, bagaimana batin itu sampai terasa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebenarnya kasusnya kan apa? Kasusnya hati ini tidak pernah dibersihkan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hatimu tenang. Rasa tenang itu akan terbawa kemana kita berada. Khusyuk itu, lunak itu, wajal itu, kan gitu. Sakinah itu akan terbawa sampai kita pergi kemanapun kita berada, itu akan terasa. Nah, maka hilanglah persepsi orang selama ini khusyuk itu susah, sulit. Padahal ini sangat mudah jika dipenuhi dengan kesadaran keimanan, kesadaran ihsan, kesadaran ketuhanan kita bersama Allah di mana engkau berada. Dan ini sudah bicara masalah batin yang tidak pernah terbongkar. Yang selama ini kita tidak pernah membahas ini. Syekh Qotoni mengajak kita untuk menelusuri suasana batin kita yang sesungguhnya. Nah, silakan Ustaz. Fatattabi'uhu jami'ul jawarihi wal a'dha. Diikuti oleh seluruh anggota badan. Ya, hati, badan, jadi semua. Ketika batin kita sudah mulai kondisi batin yang tenang, kemudian batin yang khusyuk, batin yang khudu, dan semua akan diikuti seluruh anggota badan. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Jadi khusyuk itu zahiran wa batinan. Jadi zahir dan batin. Makanya adabu zahiri unwanu ada bil batini. Perilaku zahiriyah itu pasti harus muncul dari batinnya. Nah, kalau orang munafik lahiriahnya khusyuk tetapi tidak terjadi dalam hatinya. Tapi orang beriman itu suasana batin itu akan tampak kepada lahiriahnya. Jadi makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu pasti terjadi karena batinnya selalu takut pada Allah, batinnya penuh kelembutan, batinnya penuh ketenangan, batinnya penuh perasaan takut yang luar biasa kepada Allah, dan itu yang mesti kita lakukan. Watsani al-wajal. Yang kedua wajal. Nah, penjelasan wajalnya Ustaz. Al-khawful mujibu li khasyatillah. Al-khawfu mujibu li khasyatillah ta'ala. Jadi rasa takut yang terus menghantui dirinya kepada Allah. Bukan menghantui sebenarnya. Senantiasa. Jadi senantiasa takut hatinya kepada Allah. Sedangkan makna takut sekarang ini kan kadang-kadang masih diartikan seperti seorang yang takut kepada hantu. Takut di sini justru karena cinta. Bukan tambah menjauh. Bukan tambah menjauh. Takut itu karena cinta luar biasa. Takut ditinggalkan Allah. Sekarang gini. Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah sang pencipta diriku. Allah sang pencipta jantungku. Allah sang pencipta nafasku. Yang semuanya saya dalam genggamannya. Dan saya tidak kuasa karena aku dikuasai oleh Allah. Dan Allah maha segala-galanya sehingga kemana lagi aku berlindung? Kemana lagi aku bersandar? Kemana lagi? Sudah ketemu itu disebut ma'rifat itu. Maka di sini dikatakan, aku takut ditinggalkan Allah. Itu kan bahagia. Aku takut ditinggalkan sang pencipta. Aku takut ditinggalkan dan saya takut melanggar atas perintah-perintahnya. Nah, semua itu menjadi sebuah ketakutan yang bukan takut seperti kita takut kepada hantu, takut terhadap sesuatu yang mencekam, yang mengerikan. Justru takut kepada Allah itu menghasilkan kelembutan seperti seorang anak kepada ayahnya. Ia berlindung di sampingnya, dia merasa tenang. Dia tidak berani meninggalkan ayahnya, lalu dia peluknya ayahnya, dia mendekatnya,
dia merasa terlindungi, merasa diayomi, terasa disayangi, dan merasa tenang. Takut melepaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan Ustaz itu. Bagaimana firman Allah Ustaz Mari? Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajal. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Dia bertambah terus wajalnya itu. Rasa takutnya, rasa rindunya, rasa takut terlepas dari Allah. Makanya selalu dia menangis. Zadatuhum imanan. Jadi orang beriman itu dia selalu bertambah. Suasana keimanannya itu tidak akan lepas. Kenapa? Begitu dia lepas sedikit, dia langsung mencari segera. Jadi nggak mungkin orang yang sudah takut pada Allah, yang sudah rindu pada Allah, dia berani terlepaskan dalam waktu sekejap. Dia akan terus mencari Allah. Ketika saya mempunyai kesalahan sedikit, maka Allah lepaskan saya dari Allah, maka seketika itu pun saya akan pergi seketika itu. Jadi nggak mungkin, aku capek sekarang zikir pada Allah. Ada kalanya kan gini, orang disuruh zikir pada Allah, waduh capek sekali gitu kan, istirahat dulu, saya nggak zikir dulu kan. Padahal ini wajal ini akan terus menerus. Jadi wajal itu tidak hanya sekedar ketika sholat, atau ketika hal tertentu, waktu tertentu, kemudian kita nggak lagi. Wajal itu selalu terus tak putus selama 24 jam. Rasa cinta itu terus tanpa putus. Rasa rindu itu tanpa putus, tanpa waktu. Dia terus menerus tanpa ada jeda. Nah, silakan Ustaz. Watsalis al-qunut. Yang ketiga, kunut. Nah. Al-qunutu yaridu fil Qur'an ala qismain. Dibagi menjadi dua bagian ya. Terbagi menjadi dua. Kunutun amun wa kunutul khas. Kunutun amun yang umum dan kunut yang khusus. Adapun kunutun amun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Jadi seluruh alam semesta ini semuanya itu tenang, tunduk ya. Qanitin wa qumu lillahi qanitin. Itu untuk khas itu ya. Berdirinya ke hadapan Allah, wa qumu lillahi qanitin itu ya. Kemudian al-qunutul khas amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Yaitu seorang hamba yang setiap malamnya dia berdiri sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri. Jadi tengah malam itu ini nyambung kepada satu peristiwa Rasulullah ketika salat tahajud. Jadi wa qumu lillahi qanitin, dan berilah engkau di hadapan Allah qanitin, dengan penuh tunduk. Sampai-sampai Rasulullah sholatnya itu tidak terasa. Tahajudnya itu yang dibaca rakaat pertama surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan rukuknya lamanya biqadri qiyamih. Padahal yang dibaca adalah Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pendek sekali. Kemudian intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasya. Beliau ketika i'tidal berdiri lama sehingga dikira lupa. Demikian sujudnya biqadri qiyami. Sujudnya itu durasinya itu sama dengan berdiri. Kalau berdirinya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, berarti sujudnya durasinya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Padahal yang dibaca pendek. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pendek sekali. Nah, sampai sahabat yang di belakang mengeluhkan, menggerutu. Jadi beliau sholat bersama Rasulullah, duduk di belakang, berdiri di belakang, lalu ia merasakan betapa lamanya. Jadi betapa lamanya Nabi berdiri, hatta hamamtu bi amrin su'in, sehingga saya mengeluhkan, katanya. Mengeluhkan dengan perasaan hati yang agak menggerutu. Wa ma hamamta, apa yang kau keluhkan ketika salat bersama Nabi? Hamamtu an aq'uda wa adran Nabi.
Saya itu ingin segera cepat duduk dan meninggalkan Nabi sholat. Saking tidak kuatnya, betapa lamanya. Apa yang dirasakan Nabi kenapa lama? Wa yataladzadzu bidzalika. Nabi merasakan kelezatannya. Waktu yang begitu lama terasa dalam waktu hanya daqa'iq, hanya 1 detik saja. Jadi Rasulullah masuk ke satu dimensi waktu yang dia lepaskan dari waktu itu. Makanya ketika masuk dimensi uluhiyah, ketika masuk dimensi dengan Allah, maka bersama Allah itulah waktu itu menjadi tidak ada. Ketika bersama Allah, sehingga Nabi merasakan ya rasanya ya 1 detik aja bersama Nabi itu, bersama Allah itu. Jadi masih ya Allah itu. Makanya dimensi-dimensi ruhani itu kan penting sekali sebenarnya. Ini barangkali yang lebih kita fahami. Mudah-mudahan kita bisa merasakan. Gak usah gitu loh. Saya kadang-kadang pakai bahasa-bahasa yang normalnya manusia. Ketika orang nonton konser aja Ustaz. Nonton konser itu sebenarnya kan lama berdiri itu kan. Atau itu musik atau apa, dia berdiri, atau nonton sepak bola, berdiri begitu lamanya karena rasa senang dan cinta. Waktu yang berjam-jam itu terasa sebentar. Apalagi lagunya bagi mereka itu enak, lagunya dapat dinikmati, maka ia berdiri dengan perasaan keluar dari orbit perasaan tadi itu, dari waktu tadi itu. Maka itu yang dirasakan. Kenapa ini tidak terjadi terhadap kita ketika sholat? Kenapa? Karena tidak ada kesadaran, kesambungan kepada Allah itu. Tidak ada rasa cinta tadi, tidak ada wajar tadi, tidak ada khauf tadi itu. Silakan Ustaz. Ar-rabi' as-sakinah. Ma yajiduhu al-qalbu minat tuma'ninah. Yaitu ketika hati merasa tenang. Ketenangan. Ketika kita merasakan tenang itu, maka tadi nyambungnya kepada dimensi tadi. Rasa tenang itu bisa merasakan ia bersama Allah itu sangat dekat. Nah, rasa kedekatan itu nanti akan berlanjut. Bukan hanya tenang, tapi ada sambungannya. Ketika sudah suasana menjadi tenang, maka mulai tersingkap. Tersingkapnya adanya keberadaan Allah atas makrifat kepada Allah, sehingga kita bisa merasakan di situ barulah suasana itu meningkat dari sakinah sampai kepada makrifat. Lanjutkan. Wahia nurun fil qalbi. Dan itu nurun fil qalbi, cahaya dalam hati itu. Ketika cahaya sudah masuk di hati, maka mulai tersingkap. Ibnu Qayyim mengatakan fal yusyahid bi qalbi. Alatnya adalah ini, hati. Fal yusyahid bi qalbi. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati. Sakinah tadi. Allah turunkan tenang. Allah yang turunkan. Hati yang sudah mukhbit, hati yang sudah tenang, hati yang sudah pecah, ia mampu merasakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Terasa. Mukhbit tidak hanya mukhbit, taksyairu, pecah. Bergetar kulit karena hati sudah mulai dari kekakuan, kebuntuan tadi, kerasnya hati menjadi pecah, inkisar, sampai ia merasakan tenang tadi itu. Nah, terus yaskunu ila syahidihi. Yaskunu, ia menetap, ila syahidihi, ia menetap dalam penyaksian, musyahadah. Itu menyaksikan, ini musyahadah namanya itu. Ini kita berdua ini dalam bahasa manusia, saya musyahadah. Musyahadah itu saling. Saya syahid. Ya kan? Ketika saling menyaksikan disebut musyahadah. Jadi ketika takbir berdiri musyahadah. Musyahadah itu bisa dibawa kemanapun berada. Ihsan gitu. Saya ke sana musyahadah dengan Allah. Di sini musyahadah kepada Allah. Dan kita kuatkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya musyahadah. Dan itu yang bisa rasakan. Kalau hati sudah menyaksikan musyahadah, disebut syahid. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jadi jangan kau kira orang mati syahid itu mati,
tetapi ia hidup dan dia tetap dapat rezeki yang mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi dia berada dan selalu menyaksikan Allah dari sekarang sampai matinya pun dia selalu menyaksikan Allah terus, musyahadah terus yang terus menerus. Wa yatma'innu, dan tenang. wa huwa mabadi'u 'ainil yaqin. Nah, dan itu mabadi'u, merupakan permulaan sebuah keyakinan. Jadi sudah musyahadah tapi masih permulaan. Musyahadah sudah menyaksikan ini. Musyahadah sudah mulai ada kepercayaan. Sebuah permulaan dari sebuah keyakinan, ainul yakin, pandangan yang betul-betul sampai saya yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai mendapatkan suatu keyakinan itu. Al-khamisu al-ikhbatu. Al-khamisu al-ikhbatu. Yang kelima adalah ikhbat. At-tawadhu'. Ikhbat maknanya tawaddu. Ini. Wal khusyu'. Wal khusyu'. Wal layyin. Dan lunak. Was sukun. Dan tenang. Jadi suasana batin semua itu Ustaz ya. Iya. Lunak, khusyuk, tenang, kemudian mukhbitin. Itu jatuhnya seperti ya kalbuk'ah. Tanah yang datar yang air itu lastaqarra. Seperti tenangnya air. Ya. Terus As-sadisu at-tuma'ninah. yang keenam adalah tuma'ninah. Qala Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir kepada Allah, hatimu tenang. Menyebut nama Allah, Allah, tenang. Tapi banyak orang menyebut nama Allah, tapi tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Berarti ada suatu kondisi di mana jiwa itu keimanan belum sampai merasakan itu. Tetapi harus kita mendapatkan ini. Suasana batin ini penting karena suasana batin itu ketika suasana yang mencekam terjadi kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur. Peristiwa itu Abu Bakar betapa takutnya karena dikepung oleh orang yang akan mengancamnya. Lalu Nabi menenangkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka suasana batin Abu Bakar berubah. Yang tadinya panik berubah seketika. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan sakinah ke dalam hati Abu Bakar. Suasana sakinah itu diukur suasana di mana di luar kita dikepung orang, diancam, tidak hanya ancaman yang ringan tapi ancaman pembunuhan. Maka diukurlah batin Abu Bakar. Maka tenang yang sesungguhnya adalah tenang ketika kita punya masalah. Ketika ada problematika yang mencekam. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi hasrat dunya wal akhirah. Kebalikannya, suasana batin kita diukur dengan ayat ini. Kebanyakan kita di antara manusia yang menyembah Allah baru permukaan saja. Ketika ia mendapatkan nikmat, ia merasa tenang. Tetapi ketika ada musibah terjadi, ada fitnah yang mendera dirinya, ia tidak kuat, ia lari. Ketenangan itu akan hilang. Ini bukan ketenangan yang hakiki, tapi ketenangan karena materi, engkau tenang. Karena keamanan, engkau tenang. Sementara Rasulullah diukur, Abu Bakar diukur oleh ketenangan yang terukur dengan ancaman yang sangat mencekam, yang mengerikan. Suasana tenang itu turun. Makanya tenang yang bukan dari dirinya, tetapi huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dia Allah menurunkan tenang itu. Bukan tenang yang kita buat sendiri, tapi tenang yang diturunkan. Malah terkejut. Loh, kok aku dikasih tenang dalam kondisi yang mencekam?
Ini yang sesungguhnya inti daripada khusyuk itu, karena ia berada bersama Allah sehingga ia merasakan bersama Allah, sehingga ia merasakan kecintaan itu semakin kuat, keimanan itu semakin kuat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran inti daripada kita, sehingga ada perbandingan antara orang yang di permukaan dengan seorang sahabat Rasulullah ketika di Wathur dapat ancaman yang mencekam. Itu barangkali mudah-mudahan ini bisa sampai kita bisa rasakan semuanya. Alhamdulillah kajian kita sampai kepada pembahasan yang sampai masuk kepada batin terdalam kita, dan kita telah menelusuri, mudah-mudahan bisa kita rasakan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kajian akan datang akan lebih dalam lagi dan kita bisa merasakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.